Ya, selamat pagi kelas 11 MIPA. Hari ini masuk kita ke pembagian bentuk aljabar. Ini Bapak ambil contoh dari halaman 188. Ya, di sana ada pembagian bentuk aljabar atau polinomial dengan cara bersusun panjang. Jadi nanti ada beberapa cara, bisa juga dengan cara sintetik ya. Ini kita buat yang pertama dengan cara bersusun panjang. Ini di bukumu halaman 188 ya. Pertanyaannya, bagilah 4x pangkat 3 nih, dengan x kurang 2. Sebutkan sisanya, tulis algoritma atau urutan cara pembagiannya, dan juga untuk hasilnya. Ya, kita mulai. Ya, ini 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 4x kurang 9. Inilah yang akan dibagi. Pembaginya x kurang 2. Kemudian kita lakukan pembagian secara bertahap. Jadi ini kan 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 4x kurang 9 ini terdiri atas 4 suku. Ya. Jadi kita bagi dia itu menurut suku per suku. Kita mulai dari suku yang paling besar atau paling yang utama. Ini suku utamanya 4x pangkat 3. Kemudian selanjutnya minus 6x kuadrat. Kemudian tambah 4x kurang 9. Jadi yang pertama kita bagi yaitu 4x pangkat 3. Ya. 4x pangkat 3 dibagi dengan x kurang 2. Nah, caranya cukup kamu bagikan saja yang bervariabel dengan yang bervariabel ya. 4x pangkat 3 dibagi x. 4x pangkat 3 dibagi x dapat hasilnya 4x kuadrat. Ya, karena ketika dibagi pangkatnya itu dikurang. Jadi berpangkat 3 dibagi berpangkat 1 hingga akhirnya menjadi berpangkat 2. Ya. Kemudian selanjutnya 4x pangkat 2 ini sama seperti pembagian biasa dikalikan kembali dengan pembagi itu x kurang 2 ya. 4x pangkat 2 dikali dengan x kurang 2. Maka hasilnya 4x pangkat 3 berasal dari 4x pangkat 3 dikali x kurang 8x kuadrat berasal dari 4x kuadrat kali negatif 2 karena dia ini 2 suku. Kemudian hasil perkaliannya itu kita kurangkan sama seperti pembagian biasa ya. 4x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3 0 habis ya. Nah, itulah tadi tujuannya kita lakukan pembagian suku per suku sehingga satu demi satu suku itu menjadi habis atau 0. Karena prinsip pembagian yaitu pengurangan secara berulang sehingga yang dibagi itu menjadi 0. Jadi pembagian secara berulang. Kemudian yang minus 6x kuadrat kurang dengan minus 8x kuadrat. Ya, minus 6 kurang 8 menjadi minus 6 tambah 8 hasilnya 2x kuadrat. Ya, minus 6 kurang 8 jadinya 6 tambah 8 minus 6 tambah 8. Kemudian suku selanjutnya langsung turun ya, 4x ya, 4x kurang 9 atau 4x nya oke. Lanjut kita lakukan lagi pembagian yang tersisa ini. 2x kuadrat tambah 4x kurang 9 ya, ada satu lagi ya. Yang kita bagi yaitu cukup yang pangkat tertingginya aja. 2x kuadrat, kemudian ke pembaginya pun cukup ke x-nya saja. 2x kuadrat dibagi x kurang 2. Cukup dibagi ke x-nya saja. Maka hasilnya 2x. 2x kuadrat dibagi x. Hasilnya 2x.
Kemudian sama seperti yang tadi, kita kalikan kembali dia, ya. 2x dikali dengan x kurang 2. Maka hasilnya 2x kuadrat kurang 4x. 2x kuadrat berasal dari 2x kali x. 2x kali minus 2 hasilnya minus 4x. Kita kurangkan. 2x kuadrat kurang 2x kuadrat habis. Kemudian 4x kurang 4x. 4 kurang 4. Jadinya 4 tambah 4. Maka menjadi 8x. Kemudian turun lagi minus 9-nya. 8x kurang 9. Selanjutnya lagilah yang bersisa ini kita bagikan kembali ke x kurang 2. Masih bisa ya. Karena masih berpangkat 1 dibagi berpangkat 1. 8x kurang 9 dibagi dengan x kurang 2. Ini pun cukup kita lihat 8x dibagi dengan x. Hasilnya 8. 8 ini kalikan kembali dengan x kurang 2. Maka hasilnya 8x kurang 16. Berasal dari 8 kali x. 8x, 8 kali minus 2 minus 16. Kita kurangkan 8x kurang 8x 0. Minus 9 kurang minus 16 sama dengan 7 ya. 9 kurang 16 jadinya 9 minus 9 tambah 16. Sisa 7. Ini kalau kita buat variabelnya berarti ini 7x pangkat 0. Nah, sedangkan ini berpangkat 1. Jadi derajatnya ini berpangkat 0 atau konstanta. Kemudian pembaginya sudah berpangkat 1. Maka cukup sampai demikian hasilnya. Maka ini jadi sisa. Karena pangkat yang mau dibagi sudah lebih rendah dari pangkat yang pembagi. Ya. Pangkat yang dibagi sudah lebih rendah dari pangkat pembagi. Maka itu dia menjadi sisa. Maka dari hasil pembagian ini, dengan cara bersusun panjang ini, hasil baginya yaitu 4x kuadrat tambah 2x tambah 8. Kemudian sisanya adalah 7. Sehingga bisa ditulis algoritma pembagiannya adalah 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 4x kurang 9 sama dengan x kurang 2 ini sebagai pembagi ya. Kemudian 4x kuadrat tambah 2x tambah 8 itu sebagai hasil bagi, kemudian tambah dengan sisa yaitu 7. Ini yang pertama halaman 188. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Ini saya ambil juga dari bukumu halaman 190 ya. Ini hampir sama dengan contoh yang pertama tadi, cuman ini yang mau dibagi yaitu lebih tinggi pangkatnya, tadi berpangkat 3, ini berpangkat 4. Kemudian pembaginya 2x tambah 1. Contoh yang kedua dari buku paket halaman 190 ya. Ini berpangkat 4 yang mau dibagi, kemudian pembaginya 2x tambah 1. Kalau tadi koefisiennya 1, nyoba bikin yang koefisien 2. Caranya sama saja. Yang pertama kita bagi yaitu suku yang utama ini. 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 dibagi dengan 2x tambah 1. Cukup kita bagi 4x pangkat 4 dibagi 2x. Maka hasilnya 2x pangkat 3. Berasal dari 4 bagi 2. 2 x pangkat 4 dibagi dengan x, maka pangkatnya dikurang menjadi x pangkat 3. Selanjutnya kita kalikan ya. 2x pangkat 3 dikali dengan 2x tambah 1 ya. Maka hasilnya 4x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3. Berasal dari 2x pangkat 3 kali 2x, 4x pangkat 4. 2x pangkat 3 kali 1, 2x pangkat 3.
Kemudian kita kurangkan 4x pangkat 4 kurang 4x pangkat 4, 0, habis ya. Kemudian 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 juga habis. Maka ini dua suku ini sekaligus jadi 0. Maka tinggal sekarang minus 6x kuadrat kurang 0 ya, nggak ada kurangnya, maka menjadi minus 6x kuadrat. Kemudian minus 5x turun, 1 juga turun. Selanjutnya yang kita bagi adalah minus 6x kuadrat kurang 5x tambah 1 dengan 2x tambah 1. Maka yang kita bagi cukup minus 6x kuadrat dengan 2x. Maka hasilnya adalah minus 3x. Berasal dari minus 6 bagi 2 minus 3. Kemudian x kuadrat dibagi x adalah x. Maka minus 3x ini hasilnya. Kita kalikan kembali dengan 2x tambah 1. Maka hasilnya minus 6x kuadrat kurang 3x ya. Minus 3x kali 2x minus 6 kuadrat. Minus 3x kali 1 minus 3x. Kita kurangkan kembali. Minus 6x kuadrat kurang minus 6x kuadrat 0 ya. Minus 6 tambah 6 jadinya, minus 6 kurang 6. Kemudian minus 5x kurang minus 3x hasilnya minus 2x, karena minus 5 kurang 3 jadinya minus 5 tambah 3 minus 2x tambah 1. Ini lagilah kita bagikan dengan 2x tambah 1, dapat hasilnya minus 2x dibagi 2x minus 1. Kita kalikan kembali, hasilnya minus 2x kurang 1. Kemudian kita kurangkan, minus 2x kurang 2x 0 habis. 1 kurang 1 ya. 1 kurang minus 1 hasilnya 2. Ini pun yang mau dibagi sekarang tinggal 2, sisanya ini pembaginya x-nya berpangkat 1. Ini konstanta x-nya berpangkat 0. Sudah lebih rendah dari yang pembagi. Maka berhenti sampai di sini. Maka inilah hasil baginya. 2x pangkat 3 kurang 3x kurang 1. Sisanya adalah 2. Jadi itu adalah cara pembagian. Sebetulnya prinsip pembagian seperti inilah yang benar untuk dilaksanakan dalam pembagian. Sehingga kalau kita terapkan dalam pembagian bisa kita lakukan seperti contoh berikut. Contoh ini. 1024 dibagi 5 ya. 1024 dibagi 5. 1024 ini kan ribuannya 1000. Bisa dipecah menjadi 1000 tambah 24 ya kan ya. 1024 itu kalau dipecah dia ribuannya 1000, ratusannya 0, puluhannya 20, kemudian satuannya 4 ya. Maka pembagiannya kalau mengikuti prinsip bentuk aljabar tadi, karena pembagian yang beberapa waktu lalu kamu lakukan banyak yang keliru karena tidak memakai prinsip bentuk aljabar yang tepat sebetulnya. Cuman karena sudah itu diajarkan sejak dulu dan tidak kamu simak dengan baik, terjadi kekeliruan. Walaupun ada juga hasilnya yang benar. Ya, 1024 dibagi 5. Langkah pertama, 1000 dibagi 5. Ya, 1000 dibagi 5. Karena pembagian itu ialah pengurangan yang berulang. Jadi 1024 dibagi 5 artinya berapa kali 1024 ini dikurangi oleh 5 secara berulang sehingga hasilnya menjadi 0. Saya ulang ya. 1024 dibagi 5 itu artinya berapa kali 1024 ini dikurangi secara berulang oleh angka 5 sehingga hasilnya menjadi 0 ya. Jadi 1024 dibagi 5, kita lakukan pembagian. 1000 dibagi 5 kan gampang ya, dapat 200. Kemudian 200 kita kalikan dengan 5, dapat hasilnya
1000. Penulisannya pun biasa ya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Maka dapat hasilnya 24. Tinggal 24. 24 dibagi 5. Supaya gampang dia, ambil dulu puluhannya, 20 saja. 20 bagi 5. Dan gampang. Dapat 4. Ya. Kemudian kalikan kembali dengan pembaginya. 4 kali 5, 20. Kemudian dikurangkan 24 dikurang 20 dapat 4. Nah, yang mau dibagi sekarang 4. Pembaginya 5, sudah lebih kecil. Jadi kalau misalnya tulis dalam bentuk aljabar tadi, maka ini hasilnya adalah 200 tambah 4 atau 204. Ini hasil bagi. Pembaginya 5, sisanya 4. Ya. Itu kalau dalam bentuk aljabar tadi dia ditulis secara algoritma. Tapi sebetulnya 4 ini bisa juga dibagi dengan 5, teman hasilnya tidak lagi berupa bilangan bulat atau seperti contoh yang Bapak tuliskan di bawah ini. Tadi kan langkah pertama sudah kita sampai di 4 ya. Di sini tadi. Nah, 4 dibagi 5 karena tidak bisa dia bentuk bulat, langsung saja tulis 4/5. Ya. Tadi kan sudah sampai 200 tambah 4. Ya, 4 bagi 5 karena yang mau dibagi sudah lebih kecil dari pembagi, langsung aja tulis bentuk pecahan 4/5. Tentunya 4/5 ini dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 4. Kemudian kita kurangkan menjadi 0 sehingga habis. Jadi tujuan tadi pembagian adalah pengurangan berulang sehingga yang dibagi itu menjadi 0. Sudah habis, maka hasilnya adalah 200 tambah 4 tambah 4/5 atau bisa ditulis 204 4/5 atau kalau desimal ini 204,8. Itu sebenarnya prinsip pembagian bentuk aljabar yang harusnya kita terapkan dalam pembagian biasa, dan memang itu yang lebih gampang. Atau saya tambahkan lagi contoh selanjutnya. Ini 256 dibagi 4. Ya. Bisa kita lakukan. 256 ini kan 200 tambah 50 tambah 6 ya. Ratusannya 202, puluhannya 50 atau 5, kemudian satuannya 6. Kita pecah dia menurut suku-suku dalam bentuk aljabar seperti yang kita bikin contoh 1, 2 tadi. Nah, 256 dibagi 4. Langkah pertama, 200 dulu ambil. 200 dibagi 4 dapat 50. Ya kan? 50 kali 4, 200. Tulis dia sejajar, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Maka sisanya 56. 56 dibagi 4. Ambil puluhannya, 50. 50 dibagi 4. Kalau misalnya kamu nggak menguasai hasil detailnya, bikin aja dulu 10. Ya, nggak apa-apa. 10 dikalikan lagi dengan 4. Hasilnya 40. Kurangkan, sisa masih 16 lagi. 16 ini dibagikan dengan 4. Ini udah gampang. 16 bagi 4 dapat 4. 4 dikali 4 dapat 16 kurangkan 0. Sehingga hasilnya adalah 50 tambah 10 tambah 4 atau bisa ditulis 64. Atau bisa juga lebih singkat seperti ini. Masih soal yang sama ya. 256 dibagi 4. Ambil dulu 250-nya. 250 bagi 4. Dapat 60. Karena kita nggak mendetail kesatuan, nggak apa-apa. Langsung pun tadi sebetulnya kesatuannya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita bikin 256 bagi 4. Dapat 64. 64 kali 4, 256. Bisa juga seperti itu ya. Ya, ini kalau dia langsung. Kalau kita menguasai perkalian dengan angka yang besar. Ini kita pecah ke yang sederhana, 256. Ambil dapat hasilnya 60 kali 4, 240. Kurangkan sisa 16. 16 bagi 4 dapat juga 4. 4 kali 4, 16 kurangkan 0. Jadi bisa juga seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi banyak caranya.
Ya. Bisa juga dengan cara yang ini. 256 bagi 4. Kembali 200 dulu ambil, bagi 4 dapat 50. 50 kali 4 200, kurangkan 56 ya. Ambil puluhannya dulu, 50 bagi 4. 50 bagi 4 kalau tadi 10 hanya 40, berarti 12. 12 kali 4 48. Karena kalau kita bikin 13 sudah lebih ya. 13 pun bisa ya, 13 pun bisa, 14 pun bisa. Tapi ini tadi kita ambil yang puluhannya saja, 50. Ya. Maka dapat hasilnya 48, kurangkan 56 kurang 48, 8. 8 lagi dibagi 4 dapat 2. Jadi bisa dengan cara seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini. Prinsipnya mengikuti bentuk aljabar, hasilnya sama. Ya. Itulah cara pembagian dengan bentuk aljabar yang bisa kita terapkan dalam pembagian bilangan biasa. Ini ada 4 halaman. Yang pertama tadi contoh 35 halaman 188. Kemudian ini halaman 190. Kemudian ini 2 contoh bisa kamu ikuti. Ini kamu pindahkan ke catatanmu. Dan satu waktu nanti akan saya periksa semua catatannya. Ini pun nanti akan saya periksa secara acak. Oke, terima kasih. Itu saja hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Bujur.